Bu, mengganggu waktunya sebentar. Silakan Pak, apa? Saya ingin berwawancara, Bu, mengganggu waktunya. Saya dapat tugas dari CGP itu untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Kebetulan yang pertama saya di UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran, karena disinilah tempat saya mengajar, Bu. Di sini saya yang akan saya wawancarai adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran, Ibu. Yang akan saya ungkap adalah tentang bullying yang ada di UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran, Bu. Silakan. Baik Pak Agus. Jadi kayaknya masalah bullying kan literan ya Pak. Tidak di sekolah saya, kita aja banyak juga di lain. Bahkan ada yang viral gitu kan. Nah, sebagai kepala sekolah kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut sekecil apapun. Nah, saya di sini kan sudah setahun setengah ya Pak. Tahun pertama itu memang kita berat dulu. Setiap hari ada perkelahian, walaupun perkelahiannya nggak serius-serius amat ya, awal dari bercanda. Nah, dari situ saya identifikasi, oh di sekolah kita ternyata masih ada kegiatan bullying anak, meskipun itu bukan bullying yang serius ya. Nah, setelah itu ada kasus-kasus pertengkaran yang saya pikir kita tidak bisa menghapus atau hanya anaknya saja yang kita atasi, karena bullying ini sebenarnya kan bukan datang sendiri aja, itu kan berkaitan dengan akhlak, dengan akhlak yang mulia di rumah. Nah, itu kan biasanya mulai dari rumah, karena kita kan terima anak SMP itu sudah 12 tahun, kita punya sedikit saja tahu tentang mereka, maka kita harus bekerja sama orang tua. Jadi pertama-tama kita identifikasi yang tadi sekolah kita masih terjadi bullying, kita bicarakan dengan komite, dengan orang tua, dan kita membuat komitmen apabila terjadi bullying di sekolah kita. Baik Bu, tadi Ibu sudah mengidentifikasi kasus-kasusnya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya, kalau selama ini sih kayak kasus anak yang berantem itu ya Pak Agus ya. Sebenarnya sih anak-anak itu kasus berantemnya biasanya pulang sekolah, di masyarakat. Kalau di dalam sekolah itu kayaknya jarang sekali sih, walaupun pernah ada, tapi kan tidak sampai sebegitunya. Karena di masyarakat kita juga kan punya menjaga nama baik sekolah, anak-anak juga bukan berarti kalau udah di luar sekolah tidak mengikuti peraturan sekolah, karena peraturan sekolah itu sejatinya bukan untuk di sekolah aja, implementasinya itu harus dilaksanakan ya di masyarakat, di rumah dengan orang tuanya. Maka kalau ada terjadi kasus-kasus demikian, tentu kita panggil orang tuanya. Baik Bu, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Atau hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut, Bu? Antisipasi Pak. Jadi kalau saya sih antisipasi. Jadi antisipasi yang pertama itu kita membuat kesepakatan dengan orang tua. Jika terjadi konsekuensi, itu orang tua pun harus terlibat. Misalnya anaknya memukul orang sampai harus diobati. Nah, itu kita buat komitmen apapun yang terjadi, perkelahian anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah, itu adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan biayanya. Karena apa? Sebenarnya sih itu bukan soal biaya. Kita bawa ke puskes juga gratis kok gitu. Tapi itu lebih ke agar orang tua lebih bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anaknya, sehingga di sekolah itu keluar dari rumah, perilaku anaknya itu sudah orang tua itu terlibat. Paling tidak awas ya kalau kamu datang lagi di sekolah, kan itu juga meringankan tugas kita. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di dalam etika tersebut? Tantangannya kadang-kadang ada juga dari dalam kita sendiri.
ada juga dari luar. Kalau dari dalam kita kadang-kadang misalnya anak tersebut sedang ditangani satu guru, ada guru lain yang ikut-ikutan sehingga membuat anak itu merasa dipermalukan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi biarkan menyelesaikan guru yang bersangkutan yang punya masalah. Nah saya sebagai kepala sekolah biasanya akan saya sampaikan itu di rapat-rapat guru bahwa tolong senakal apapun anak kita apabila sudah ditangani satu guru, mohon tidak ikut terlibat di depan umum untuk menjustifikasi anak. Baik. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya ada, kita kan bekerja sama, ada kepala desa, ada komite sekolah, ada puskes, kita di sekelilingnya ada batalion. Jadi kita kan bisa minta bantuan mereka dalam hal sosialisasi, apa itu bullying, apa akibatnya gitu kan dalam jangka panjang secara kesehatan mental. Kalau sekarang itu kan terkenal dengan mental health katanya kan. Nah itu kan juga kita di sekolah memang kita bertanggung jawab, tapi kalau kita sendirian itu tidak bisa. Benar sekali. Memang kita di situ harus berkolaborasi Bu. Bukan cuma dari dalam sekolah, tapi juga lingkungan juga ikut Bu. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nah, jadi sebenarnya yang saya ceritakan. Selamat sore Bu Madian. Iya Pak Agus. Mengganggu waktunya sebentar Bu Madian. Iya Pak, silakan. Ini Bu Madian, saya adalah CGP Angkatan 11. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Kemarin saya sudah mewawancarai 1 kepala sekolah, yaitu kepala sekolah UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran. Ya. Dan sekarang saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah PKBM Pesona Pulau Tegal. Iya Pak. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, begini ya Pak Agus ya. Jadi kasus-kasus yang ada di pendidikan non formal di PKBM Pesona Pulau Tegal itu saya mengidentifikasinya dengan berdasarkan laporan dari guru gitu. Ketika guru itu tidak bisa menyelesaikan, maka saya ikut serta dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Baik Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oke ya. Jadi sebelumnya saya bercerita dulu ya Pak ya. Ya siap. Jadi saya itu pernah berpikir dilema etika dengan cara siswa di pendidikan non formal itu karena siswanya itu tidak semuanya usia sekolah dan tidak semuanya itu mengikuti sekolah yang setiap hari. Jadi ada siswa saya itu yang sulit untuk datang ke sekolah gitu. Biasanya dapat laporan dari tutor ya Pak ya. Kalau di pendidikan non formal itu guru disebut dengan tutor. Mereka melaporkan kepada saya bahwa Bu, si Ani ini ada masalah. Seharusnya dalam pembelajaran tatap muka dalam sebulan itu harusnya 12 kali, tetapi siswa tersebut hanya 2 kali dan 3 kali. Di situ saya mengidentifikasi, saya panggil, saya kasih pendekatan bahwa karena masalah tersebut tidak selesai dengan guru. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ibu tadi sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menyebutkan langkah-langkahnya juga. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke. Biasanya yang saya anggap efektif itu begini Pak Agus. Selain saya berkomunikasi dengan guru, saya melakukan pendekatan dengan siswa. Siswa ini kenapa sih, masalahnya apa?
terus kita cari solusinya secara bersama, melainkan adanya keinginan siswa yang seperti apa, terus tindakan guru yang harus kita lakukan seperti apa. Terutama kita melakukan musyawarah secara bersama, melakukan kesepakatan ya Pak ya, bagaimana siswa tersebut yakin untuk tetap sekolah dan melakukan pembelajaran. Karena saya pernah mendapatkan dilema etika, saya menuntut siswa itu untuk sekolah, tetapi pada nyatanya anak tersebut tidak sekolah bukan karena dia tidak mau Pak Agus, bukan karena dia tidak ingin sekolah, melainkan anak tersebut membantu perekonomian orang tua, karena anak tersebut anak yatim gitu. Jadi termasuk dalam tulang punggung keluarga. Dia tidak sekolah bukan karena semerta-merta anak tersebut tidak mau belajar Pak Agus. Baik Bu, cukup gamblang sekali Bu, Ibu menjelaskan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan Bu? Dalam pengambilan keputusan Pak, terutama saya melibatkan orang tua. Saya mengarahkan anak ini anak berprestasi, anak ini anak bagus, tetapi karena dia kurangnya pembelajaran itu menghambat. Saya kasih pendekatan, saya panggil orang tuanya, saya kasih arahan, terus guru saya suruh visitasi ke rumah, saya cari masalahnya apa, dan solusinya begini Pak Agus. Saya memberikan solusi yang anak tersebut bisa melakukan. Jadi anak tersebut tetap belajar, tapi saya kasih kelas online Pak Agus. Baik Bu, cukup gamblang sekali apa yang Ibu sampaikan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya, jadi pengalaman yang sangat berarti adalah selain saya sebagai manajerial sekolah, saya juga dapat melihat, memposisikan diri ketika saya menjadi siswa, ketika saya menjadi tutor atau menjadi guru. Saya di situ berbagi peran ya Pak ya, karena dilema etika ini sangat sering gitu dilakukan, apalagi di pendidikan non formal. Saya harus mencari strategi untuk memperoleh suatu solusi dari permasalahan siswa tersebut Pak. Oke baik Bu, terima kasih apa yang telah Ibu sampaikan tadi, sudah sangat memenuhi target yang ingin saya capai. Ya, Ibu sudah memaparkan dilema etika Ibu sebagai seorang pemimpin di PKBN Pesona Pulau Tegal. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi nanti bisa saya aplikasikan baik di sekolah saya maupun di lingkungan masyarakat Bu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Agus.